Yeonji adalah seorang penulis cantik yang jatuh cinta dengan seorang pria bernama Jinwo. Awal pertemuan mereka terjadi saat berlibur di sebuah gunung, di mana Jinwo secara tidak sengaja menolong Yeonji yang hampir terjatuh saat sedang menaiki jembatan gantung. Berawal dari situ, hubungan mereka berdua menjadi semakin dekat dan saling jatuh cinta. Lalu scene film berganti, di mana Yeonji sempat salah paham. Dia mengira kalau yang dia lihat di kafe adalah Jinwo kekasihnya. Dia tidak tahu kalau sebenarnya itu adalah adik kembar Jinwo yang bernama Jinho. Melihat itu, Jinho bahkan tidak mencoba untuk memberitahu Yeonji siapa dirinya. Dia menganggap kalau kesalahpahaman Yeonji adalah sesuatu yang lucu. Lalu dia pun diam-diam meninggalkan kafe itu. Dan tak lama Jinwo datang. Yeonji tampak kebingungan melihat Jinwo yang tadi dia lihat ada di dalam kafe justru berada di luar. Singkat cerita, kemudian Jinho meninggalkan Korea untuk melanjutkan pelajarannya ke Kanada. Sementara Jinwo dan Yeonji memutuskan untuk menikah. Di hari pernikahan mereka sempat terjadi sedikit drama, di mana saat Yeonji ingin menyarukan cincin ke tangan Jinwo, cincin tersebut tidaklah muat. Meskipun begitu, pernikahan mereka tetap berjalan. Bulan demi bulan pun berlalu, malangnya Jinwo mengalami sebuah kecelakaan. Hal itu membuatnya terbaring koma di rumah sakit. Yeonji menjadi hancur karena hal itu. Dia merasa sangat kesepian. Hidupnya seakan tidak memiliki arti tanpa kehadiran suaminya. Setiap hari dia menghabiskan waktunya merawat Jinwo di rumah sakit, sambil menunggu keajaiban tiba, berharap Jinwo segera terbangun. Singkat cerita, Jinho akhirnya pulang ke Korea untuk menjenguk saudara kembarnya yang tengah koma tersebut. Lalu Yeonji menjemputnya di bandara, meskipun dia tidak pernah tahu seperti apa tampang saudara kembar suaminya itu, karena mereka belum pernah bertemu dan berkenalan sebelumnya. Sesampainya di bandara, Yeonji sangat terkejut melihat wajah Jinho yang sangat identik dengan wajah Jinwo. Lalu tiba-tiba Yeonji jatuh pingsan karena kaget dan kelelahan. 누구예요? 당신. Lalu Jinho membawanya pulang dengan mengendarai mobil milik Yeonji. Sesampainya di rumah sakit, Jinho menangis di hadapan Jinwo yang terbaring tak sadarkan diri. Jinho memutuskan untuk tinggal sementara di rumah Yeonji. Yeonji tampak sedikit menjaga jarak dengan Jinho, meskipun kehadirannya sangat meringankan beban hidupnya. Jinho merasa miris melihat keadaan Yeonji yang tidak terurus semenjak suaminya koma. Dia mencoba untuk membuat kakak iparnya itu ceria lagi seperti dulu, dengan mengajaknya jalan-jalan untuk sekedar menghirup udara segar. 그런 가게 하면서 Pada malam harinya saat Yeonji membacakan sebuah buku untuk Jinwo, tiba-tiba dia menangis dan memaksa Jinwo agar segera terbangun. 진우 씨 그만 일어나라. 영동시장가. Keesokan harinya ada seorang perempuan datang menjenguk Jinwo. Dia bercerita tentang perasaannya kepada Jinwo, kalau diam-diam dia menyukainya sejak pertama kali mereka bertemu di gunung. Namun dia tidak ingin mengganggu kebahagiaan Jinwo yang sudah menikah dengan Yeonji. 라고 생각했었는데 거시기 바랬어. Lalu perempuan itu menciumnya. Tanpa dia sadari, Yeonji mendengar dan menyaksikan kejadian itu di depan pintu. Yeonji terkejut melihat Jinwo yang bereaksi saat perempuan itu menciumnya. Sesaat setelah perempuan itu pergi, lalu dia memaksa untuk bercocok tanam dengan Jinwo yang masih koma itu, berharap agar Jinwo bereaksi, namun tidak terjadi reaksi apa-apa. Sementara tanpa sengaja, Jinho menyaksikan kejadian tersebut. Dia merasa terharu menyaksikan Yeonji yang terlihat sangat menderita lahir dan batin itu. Saat kembali ke rumah, Jinho melihat Yeonji tak sadarkan diri di kamar mandi. Lalu dia mengangkatnya ke kamar. Di sana dia membaca buku tulisan Yeonji tentang segala perasaannya terhadap Jinwo saat pertama kali bertemu. Keesokan harinya Jinho mengajaknya jalan-jalan, tapi Yeonji masih mencoba menjaga jarak dengannya. Hal itu membuat Jinho merasa kesal. 늦었어요. 병원에 가봐야 돼요. 괜찮지 않잖아요. 미안하지만 Di rumah sakit, Jinwo sempat berhenti bernapas sebentar. Keadaannya menjadi semakin kritis. Lalu dia dibawa ke ruangan ICU.
Dokter mengatakan kepada Jinho kalau kesempatan saudaranya untuk selamat sangatlah tipis. Mendengar vonis dari dokter, Jinho merasa sangat terpukul. Begitu juga dengan Yeonji. Dia merasa bersalah karena telah meninggalkan Jinwo sendirian di rumah sakit. 그러니까 착각지. Hari demi hari berlalu. Yeonji mencoba untuk ikhlas menerima kenyataan kalau Jinwo akan segera meninggalkan dia selamanya. Untuk sekedar mengenang kebersamaannya dengan Jinwo, Yeonji dan Jinho pergi ke gunung, tempat di mana pertama kali mereka bertemu. Di jembatan gantung itu, dia mengalami kegambangan karena ketinggian dan hampir saja membuatnya terjatuh. Melihat itu lalu Jinho menolongnya dan membawanya pergi dari jembatan itu. Jinho sempat menyeletuk. Dia bilang, "Aku tidak percaya kalau aku akan mengendongmu untuk yang kedua kalinya." Yeonji heran mendengar itu. Ternyata yang menolongnya di awal film adalah Jinho dan bukanlah Jinwo. 나도 당신을 다시 얻게 될 줄 몰랐어. Karena sejak saat itu, Yeonji jatuh cinta dengan orang yang telah menolongnya, yang dia pikir adalah Jinwo suaminya. Pada malam harinya, Yeonji dan Jinho bercerita banyak hal hingga larut malam. Dan tanpa disadari, mereka berdua mulai terbawa suasana dan berpelukan sambil berciuman. Sejak hari itu mereka berdua menjadi semakin dekat dan mulai nyaman satu sama lain. Di dalam perjalanan pulang, mereka berdua berteduh di dalam mobil karena hujan sangat deras. Di dalam keadaan yang dingin, mereka kembali terbawa suasana dan terjadilah aksi bercocok tanam di dalam mobil itu. Di dalam waktu yang bersamaan, di rumah sakit, Jinwo tiba-tiba terbangun dari komanya. Setelah aksi mata-mata mereka selesai, Jinho mencoba meyakinkan Yeonji agar tidak perlu merasa menyesal. Jinho bilang, kalau semua ini bukanlah sebuah kesalahan. Dari awal kita memang sudah saling mencintai. Dan aku yakin kalau di alam sana nanti, Jinwo juga akan turut bahagia melihatmu bahagia. Tiba-tiba HP Yeonji berdering. Dia sangat terkejut mendengar kalau itu adalah telepon dari Jinwo. 전화 잘못 거신 것 같네요. Dia pun bergegas menuju ke rumah sakit. Di sana mereka berdua berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa, meski rasa canggung sangat terlihat jelas. Singkat cerita, di rumah sakit Yeonji melihat lagi perempuan yang menjenguk suaminya waktu itu. Lalu dia pun mengikutinya. Dia melihat Jinwo yang tengah membetulkan tali sepatu perempuan itu yang terlepas. Perempuan itu tampak kecewa, mengetahui kalau pria yang menolongnya di gunung waktu itu bukanlah Jinwo. Melihat itu, Yeonji marah dengan Jinho. Di dalam ketegangan itu, mereka berdua malah bermantap-mantap di ruangan rumah sakit. Dan hampir saja ketahuan oleh Jinwo yang perlahan-lahan sudah mulai bisa berjalan lagi. Beruntung ritual intim itu mereka tuntaskan dengan cepat. Tak lama Jinwo pun kembali ke rumah. Dia mulai curiga dengan gelagat istri dan adiknya yang terlihat sangat berbeda. Sementara Yeonji dan Jinho menjadi galau. Bagaimana caranya memberitahu Jinwo tentang hubungan terlarang mereka? Keesokan harinya Jinwo memotong rambutnya, mirip dengan potongan rambut Jinho. Entah dengan alasan apa dia melakukan itu. Jinho mencarikan tempat tinggal untuk adiknya. Dia merasa kurang nyaman dengan kehadiran Jinho di rumahnya. Karena tampang mereka yang identik, dia takut itu akan membuat Yeonji bingung. Di dalam rumah tersebut kita baru tahu tentang kebiasaan saudara kembar ini saat masih muda, yaitu suka bertukar peran untuk mendapatkan gadis-gadis yang mereka inginkan. Namun mereka sudah berjanji untuk menghentikan kebiasaan berbahaya mereka itu. Dimulai saat Jinwo menikah dan ketika Jinho pergi ke Kanada. Di sini juga terungkap kalau Jinho sebenarnya telah berbohong kepada Yeonji, yang mengaku kalau dialah yang menolongnya di gunung pertama kali. Dia sengaja memanfaatkan kesedihan Yeonji agar bisa bermantap-mantap dengannya di saat Jinwo sedang koma. Di rumah, Jinwo berpenampilan persis seperti adik kembarnya. Hal itu hampir saja membuat Yeonji salah paham. Dia pun marah dengan aksi suaminya itu. 이런 스타일도 알아.
Sementara di tempat lain, Jinho merasa sangat sedih karena kesembuhan Jinwo telah membuatnya kehilangan Yeonji. Setelah selesai berhubungan intim di kamar mandi, Yeonji sempat salah menyebut nama Jinwo dengan sebutan nama Jinho. Hal itu membuat kecurigaan Jinwo semakin besar. Jinwo menemukan HP milik Jinho yang tertinggal di sofa rumahnya. Lalu dia memutuskan untuk menyimpannya. Keesokan harinya, Yeonji menelpon Jinho untuk mengajaknya bertemu. Namun dia tidak menyadari kalau yang menjawab panggilannya itu adalah Jinwo, suaminya. Sesampainya di sana, dia langsung memeluk Jinho tanpa dia sadari kalau yang dia peluk adalah suaminya sendiri. Jinwo yang terbakar api cemburu sempat berniat ingin menghabisi Yeonji yang telah berselingkuh di belakangnya. Namun dia mengurungkan niatnya itu. Tak lama berselang, Jinho pun pulang. Secara tak sengaja dia memergoki Jinwo dan Yeonji yang sedang asik bermantap-mantap. Di sini Yeonji baru sadar kalau suaminya sudah mengetahui akan hubungan gelapnya dengan Jinho. Dan Yeonji pun marah besar karena Jinwo telah menipunya. Sejak kejadian itu, Yeonji memutuskan untuk meninggalkan suaminya. Singkat cerita, Jinwo mengajak adiknya untuk bertemu di jembatan gunung untuk membicarakan masalah mereka. Di tempat lain, seorang wanita datang menemui Yeonji. Dia mengaku kalau dia adalah korban dari Jinwo dan juga Jinho yang bertukar peran agar bisa tidur dengannya. Dia juga bilang banyak wanita yang sudah jadi korban mereka, termasuk Yeonji sendiri. Yeonji terkejut mengetahui bahwa selama ini Jinho telah membohonginya. Scene lalu berpindah di mana terjadi perdebatan di atas jembatan antara Jinho dan Jinwo. Jinwo merasa kecewa dengan Jinho yang telah tega meniduri istrinya. Padahal mereka berdua sudah berjanji untuk berhenti melakukan tukar peran setelah dia menikah dengan Yeonji. Namun Jinho berdalih, dia hanya ingin menghibur Yeonji yang saat itu sedang dalam keadaan sedih. Jinho mengaku kalau dia bahkan sudah mulai mencintai Yeonji. Mendengar itu, Jinwo marah besar dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Sementara Yeonji sedang dalam perjalanan menuju ke jembatan itu untuk bertemu dengan keduanya. Singkat cerita, tanpa sengaja Jinho membuat Jinwo hampir terjatuh. Dengan sekuat tenaga, Jinho mencoba menahan dengan memegang tangannya. Namun gagal dan malah membuat mereka berdua sama-sama terjatuh dari jembatan. Yeonji yang sampai ke sana tidak sempat bertemu dengan keduanya dan hanya menemukan kalung liontin milik Jinho. Di akhir film, Yeonji mendapat sepucuk surat dari Jinho yang ternyata masih selamat namun harus kehilangan kedua kakinya. Dia memutuskan untuk kembali ke Kanada. Di dalam isi surat itu, Jinho meminta agar Yeonji menjaga dirinya baik-baik. Di akhir, Yeonji mempertanyakan hatinya. Dia tidak tahu siapa di antara keduanya yang paling dia cintai, apakah suaminya atau Jinho. Dia bahkan tidak bisa mengenal keduanya dengan baik. Lalu film pun selesai.